dimulai, monggo Bu. Nggih, Pak Fauzi, saya Oke, bertindak sebagai coach dan Pak Fauzi sebagai coachee, ya. oke, Kasus siap. yang dialami oleh Pak Fauzi sebagai coachee itu adalah, Pak Fauzi sebagai guru dari sekolah kota yang kemudian dimutasi ke sekolah yang memang, daerah yang terpelosok di desa yang tidak memiliki jaringan internet yang memadai dan teknologi yang tidak sepadan dengan waktu Pak Fauzi masih ada di, sekolah yang ada di kota. Kita mulai, apa namanya, coaching kita kali ini ya Pak Fauzi ya. Siap Bu. Ya, saya selaku coach dan Pak Fauzi selaku coachee. Oke, assalamualaikum Pak Fauzi, apa kabar? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, alhamdulillah baik, sehat-sehat semua. Alhamdulillah Pak, saya juga ikut senang mendengarnya. Saya lihat Pak Fauzi sepertinya kurang ceria deh hari ini. Kayak murung gitu dari tadi. Ada apa Pak? Boleh saya tahu Pak? Iya, itulah Bu, begini. Sebenarnya saya itu merasa ada sedikit masalah Bu, iya. Namun saya bingung. Saya itu bingung mau mengutarakannya itu kemana. Terus kira-kira apakah jenengan ada waktu Bu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bu Nur. Insya Allah saya selalu ada waktu. Jenengan tidak perlu sungkan loh Pak. Monggo bisa diutarakan jika panjenengan ada masalah di sekolah ini. Iya, iya, alhamdulillah terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini, belakangan ini saya sering tidak tenang. Pikiran saya itu tidak bisa fokus Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi hal tersebut Pak? Dan kira-kira apa yang Pak Fauzi harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Iya, begini Bu, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya itu bisa menceritakan masalah saya, menceritakan keluh kesah saya kepada jenengan. Semoga nanti saya itu bisa mendapatkan ketenangan, Bu. Baik baik baik. Kira-kira masih ada yang lain nggak yang ingin Bapak dapatkan nih? Saya juga berharap selain ketenangan yang saya dapatkan juga berharap mendapat solusi solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Iya iya iya. Semoga nantinya kita bisa mendapatkan pemecahan masalahnya Pak. Amin amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya itu seperti apa sih Pak? Bapak bisa cerita nih sama saya. Jadi begini, Bu Nur, saya ini kan guru baru di sekolah ini. Nah, kemudian saya itu masih belum mengetahui karakter dari anak didik di sini. Jenengan kan tahu nggih, saya itu pindah dari sekolah kota ke desa seperti ini, Bu. Iya 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 Pak. Saya paham kondisi panjenengan. Memang saat ini panjenengan perlu beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan warga sekolah yang berbeda dengan sebelumnya ketika panjenengan masih mengajar di kota, Pak. Nggih. Tapi iya itu benar, Bu. Sebenarnya saya kesulitan. Kesulitannya apa? Yaitu bagaimana mengajar siswa di sini itu agar terbiasa menggunakan IT, Bu, ketika mengajar. Sekarang saya harus menyesuaikan diri dengan keterbatasan yang ada di sekolah ini, gitu, Bu. Hmm, dari yang awalnya menggunakan IT, kemudian sekarang tidak menggunakan IT, apakah proses belajar mengajar mengalami hambatan, nggih, Pak, dengan keterbatasan ya sumber belajar di sekolah kita ini, Pak? Kalau pembelajaran di sekolah ini ada keterbatasannya, Bu. Jadi saya itu belum bisa menyampaikan IT itu
seharusnya itu bisa bisa menggunakannya gitu loh, agar bisa maksimal di sekolah ini, begitu Bu. Tapi ternyata di sekolah ini sarana prasarannya kurang mendukung. Jadi menurut saya itu kok agak terlambat begitu Bu. Nggih. Nggih nggih. Terus bagaimana tanggapan panjenengan tentang hal ini, Pak? Jadi tanggapan saya itu inginnya saya itu mengajar di sini itu bisa ada sarana prasarana yang mendukung dalam saya mengajar dengan menggunakan IT, Bu. Nggih. Nggih nggih nggih. Jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu ya. Selama ini nih, kira-kira apa saja sih yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Iya. Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu. Saya hanya mencatat di papan tulis, terus menerangkan dan memberikan mereka tugas di buku tulis mereka. Tidak ada inovasi pembelajaran yang lain, Bu. Jadi hanya sebatas itu Mmm. saja. Mengapa Pak Fauzi, misal nih, tidak menggunakan media pembelajaran manual tanpa harus menggunakan sarana teknologi seperti gadget atau gawai, Pak? Iya, betul Bu. Tapi menurut saya memang sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan sih bagi para murid. Jadi murid-murid juga termotivasi sebenarnya. Dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum, namun hasil asesmen tidak memuaskan, Bu. Sebenarnya itu sudah bagus loh, Pak. Kemudian soal output nih, menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Pak Fauzi mengajar menggunakan metode pembelajaran seperti itu tadi? Ya, seperti yang kita ketahui bersama ya, Pak, ya, karakter anak itu kan berbeda-beda, profil belajar, gaya belajar anak juga beragam. Bapak bisa menggunakan metode permainan misalkan tanpa gadget agar pembelajaran mungkin jauh lebih menyenangkan. Oh iya, Bu. Betul ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke arah sana ya, Bu? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal tapi, Bu. Nah itulah Pak, pentingnya kita mencari kreativitas dan inovasi baru dengan menggunakan, media atau metode pembelajaran beragam tanpa kita harus menggunakan gadget sebagai sarananya. Mungkin itulah harapan dari saya, mungkin seperti itu harapan kita bersama lah Pak Fauzi. Iya, saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Nggih. Ya, setelah Bapak bercerita seperti ini, bagaimana perasaannya Pak Fauzi nih? Iya, terima kasih banyak, Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal, Bu. Jadi suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus, begitu, Bu. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, begitu, Bu. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Pekerjaan yang saya lakukan terbengkalai, Bu. Waduh, apa nih yang membuat Pak Fauzi resah ini? Iya. Sebetulnya yang membuat saya resah ya, Bu, ya, itu saya tidak memiliki referensi media pembelajaran tanpa gadget, Bu Nur. Jadi saya merasa resahnya di situ. Saya itu mau memakai apa, tetapi saya tidak punya referensi yang harus saya pakai, begitu, Bu. Mmm, oh Pak, saya punya nih media pembelajaran, dalam bentuk sebuah buku, mungkin Bapak bisa meminjamnya dari saya. Gimana Pak Fauzi? Oh, iya, Bu Nur. Boleh itu, boleh. Nggih, Oke, terima nggih. kasih Pak Fauzi. Bagaimana Pak Fauzi, sudah dibaca ya dan dipelajari buku yang dari saya kemarin? Oh iya Bu, saya sudah membaca dan saya sudah mempelajarinya dan nantinya saya akan mencari media yang cocok, mana media yang cocok dan materi apa yang akan sesuai dengan media tersebut, Bu. Iya, Wah, sudah luar biasa Pak, subhanallah. Langkah penyelesaian Pak Fauzi itu sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju ini sama-sama. dengan ide Pak Fauzi ini.
Ya Bu, saya akan mulai menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah saya yang baru ini Bu. Nggih. Oke. Iya, Pak. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Pak Fauzi butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Ya, alhamdulillah kalau untuk dukungan untuk kedepannya ya Bu ya. Kalau dukungan kedepannya ya yang pasti saya juga membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, terus sarana prasarananya juga terus diperbarui, sehingga anak-anak itu tidak terlambat dalam pembelajaran, sarana media-media terbaru atau sumber-sumber belajar yang baru. Jadi anak-anak juga merasa senang, gembira, dan kreatif. Wah, itu ide yang bagus sekali, Pak Fauzi. Semoga bisa terlaksana ya, Pak Fauzi. Iya, iya Bu, betul. Pak Fauzi ada janji nggak hari ini dengan wali anak katanya anak wali ya Pak, wali murid Oh ya Pak iya, ya? iya Bu, Iya, betul Bu, ada janji heeh, dengan wali murid. Maaf saya lupa. heeh. Terima kasih Iya Bu ya ya Pak, sudah iya. diingatkan. Mungkin terima kasih atas bantuan dari Bu Nur sehingga saya itu bisa menemukan solusi dari masalah saya, dibantu untuk menuntunnya dan juga dibantu dengan memberikan referensi-referensi yang bagus. Jadi saya bisa sedikit merasa lega dan Wah, bisa mempraktekannya nanti semoga bisa mempraktekannya kepada anak-anak dan nanti akan saya sharing juga kepada Bu Nur bagaimana hasilnya. Jadi Bu Nur juga bisa dapat refleksi juga. wah luar biasa. Sama-sama Pak, semangat ya Pak Fauzi ya. Oh, mari Bu Nur. Iya, mari Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ya, sudah tadi 15 Masih ya Pak 4 ya? J. Langsung ini langsung ya Bu. Nggih, sebentar saya anu dulu punya jenengan, tak klik punya jenengan Itu dulu. tadi Nggih. jenengan Iya. 15.45 ya. Jadi 15 jam 16 nggih selesainya nggih betul. Iya, soalnya tadi ada chatting dari Bu Uun nih, kurang 20 menit. Oh nggih, siap. Iya, ini waktu ada 20 menit lagi gitu. Berarti kan jenengan ya sekarang ya? Nggih. Ya, Nggih, saya kita nanti mulai? pada nggih. Monggo. Nah, begini. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Begini Bu Nur, Waalaikumsalam. untuk coaching ini saya bertindak sebagai coach-nya, jenengan sebagai coachee-nya. Saya memberikan garis besar saja, situasinya adalah Bu Nur itu sebagai guru di salah satu kelas, ya kita sebut aja kelas 5, tetapi yang menjadi masalah adalah bukan masalah sebenarnya Bu. Jadi Bu Nur itu di tahun ajaran baru mendapatkan murid baru dari kelas 4. Nah, kebetulan jenengan masih membutuhkan proses adaptasi kepada anak-anak gitu. Nah, kebetulan salah satu anak itu sering melakukan kegiatan atau melakukan bullying kepada anak yang lain. Ya, jadi posisinya Bu Nur itu bagaimana cara agar si anak ini tidak melakukan bullying lagi. Mungkin bisa bisa kita mulai Bu. Ada gambaran Oke, gitu. Pak. Ya, siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Fauzi. Alhamdulillah baik, Pak. Pak Fauzi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Mohon maaf sebelumnya ya Bu Nur. Kemarin saya mendengar di kelas Bu Nur pada saat jam pelajaran ramai sekali ya Bu. Kalau boleh tahu kenapa ya Bu? Iya, Pak Fauzi. Sebenarnya saya itu ingin bertanya kepada teman-teman guru yang lain, tetapi saya bingung dan malu ingin bertanya kepada siapa. Kalau
Bu Nur ingin bercerita kepada saya, silakan Bu Nur. Saya insya Allah bisa sedikit membantu permasalahan yang Bu Nur hadapi. Kita di sini semua adalah keluarga Bu Nur. Jadi seandainya Bu Nur ada permasalahan, kita semua siap untuk membantu sebisa mungkin. Nah, silakan Bu Nur mungkin bisa bercerita, monggo. Begini Pak Fauzi, sekarang kan tahun ajaran baru, J. sehingga murid saya saat ini masih baru dari kelas sebelumnya. Sehingga saya membutuhkan penyesuaian terhadap murid-murid saya yang saat ini. Memang setiap murid itu memiliki karakter mereka sendiri-sendiri. J. Mereka punya kelebihan dan keunikannya masing-masing. Tetapi ada ini Pak, salah satu murid saya yang suka sekali membuli temannya. Terkadang sampai membuat temannya itu menangis. Sebagai contohnya, dia kadang mengejek nama orang tuanya, kadang dia juga mengambil barang yang bukan miliknya, dan terkadang juga dia pernah memukul temannya. Oh. Jadi maksud dari Bu Nur ini adalah Bu Nur masih belum bisa menuntun murid atau mengondisikan murid yang suka membuli temannya agar murid tersebut tidak melakukan perbuatan tersebut lagi. Begitu ya Bu Nur ya? Iya, benar Pak Fauzi. Oke. Memang betul Bu Nur. Perbuatan bullying saat ini sangat sering terjadi. Jadi tidak hanya di siswa kelas SMP atau SMA, bahkan di tingkat SD juga di kelas kita sendiri juga sering terjadi. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita sebagai guru bisa menghilangkan perbuatan bullying ini. Ya, atau setidaknya meminimalisirnya lah. Iya Pak Fauzi, benar apa yang dikatakan Pak Fauzi. Karena dari perbuatan bullying, akhirnya pembelajaran tidak bisa berjalan dengan baik. Bisa menyakiti teman-temannya, baik secara psikis ataupun secara fisik. Yang lebih saya takutkan apabila yang tersakiti mental atau psikisnya, Pak. Sebagai contoh nih, nanti anak tersebut akan merasa takut atau merasa merasa tidak diterima oleh teman-temannya. Mereka tidak bisa bermain atau bersosialisasi dengan teman yang lain, meskipun bukan teman yang membuli dia. Dampak terburuknya saya khawatir kalau anak ini tidak mau bersekolah lagi. Apalagi seandainya orang tua murid yang dibuli tersebut merasa tidak terima loh kalau anaknya disakiti, sehingga tidak ingin bersekolah di sekolah kita lagi, Pak. Iya, iya betul sekali Bu Nur. Terus yang Bu Nur inginkan, murid yang sering melakukan bullying tersebut seharusnya menurut Bu Nur itu bagaimana? Saya menginginkan murid tersebut itu tidak lagi membuli teman-temannya, sehingga nantinya pembelajaran yang saya lakukan itu bisa berjalan dengan kondusif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta anak yang bersangkutan tidak menyakiti teman-temannya yang lain, baik secara psikis ataupun fisik. Oh iya, iya, baik, baik. Kalau seandainya kita memakai rentang nilai ya Bu Nur ya, antara 0 sampai dengan 10. Kira-kira perilaku anak ini di kisaran angka berapa dengan seringnya dia melakukan bullying tersebut? Di mana 0 itu sudah tidak melakukannya, ya tidak melakukan bullying. Dan 10 itu sangat sering melakukan bullying. Hampir di setiap hari dia melakukan bullying. Tentang berapa Bu 0 sampai 10? Kalau menurut saya nih Pak ya, masih di sekitaran angka 7 sampai 8 Pak Fauzi. Karena, sebatas saya melihat dia di sekolah atau di kelas, dia itu masih sering loh melakukan bullying kepada teman-temannya. Gitu. Lalu pada saat kondisi seperti sekarang, kondisi yang saat ini begitu Bu ya, keinginan Bu Nur itu murid tersebut inginnya di kisaran angka berapa Bu? Ya kalau saya sih Pak kepinginnya ya
di kisaran 4 sampai 5. Tetapi ya saya berharap ke depannya di kelas saya itu tidak ada lagi anak-anak yang melakukan pembulian. Oh, oke, betul betul. Memang benar benar, kita sebagai guru memang menginginkan hasil yang paling baik nggih. Tetapi memang semua itu membutuhkan usaha dan kesabaran yang ekstra ya, Bunur ya. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil tersebut. Agar murid tersebut tidak melakukan perbuatan tersebut lagi, Bu. Hal-hal atau cara-cara apa sih yang sudah Bu Nur lakukan selama ini? Selama ini ya saya sudah melakukan beberapa hal, Pak. Biasanya saya melakukan pengarahan sama anak tersebut. Kemudian ya saya negur apabila dia melakukan hal-hal yang memang, di luar konteks dia sebagai murid. Secara langsung ya teguran saya contohnya adalah, pada saat pembelajaran. Saya juga Ya, memberi pengarahan atau teguran pada saat itu juga di depan kelas atau di depan teman-teman temannya yang lain. mungkin langsung kita lanjut nggih Bu nggih, karena ini mau ada penutupan dari anu. Iya, Nah, ini Bu, murid tersebut itu lebih suka diperlakukan bagaimana kalau menurut Bu Nur nggih? Yang sebentar ya. direncana aksi Bu? Iya. Eee, Kalau menurut saya Pak, murid tersebut lebih suka apabila disentuh perasaannya. Apakah Oh, karena saya memberikan teguran di depan kelas ya Pak Fauzi, sehingga, murid iya tersebut tidak mau menerima arahan atau teguran saya. Kemungkinan iya itu adalah salah satu penyebabnya ya Pak ya? iya, kemungkinan itu adalah salah satu penyebabnya Bu. Jadi menurut Bu Nur apa sih yang harus Bu Nur lakukan itu? Nggih. Saya akan mencoba memberikan arahan atau teguran kepada murid tersebut secara pribadi atau personal, Pak. Mungkin di tempat ya di tempat yang mungkin bisa hanya kami berdua saja, Oh, saya akan berusaha untuk menyentuh hatinya, menjelaskan bahwa apabila kita menyakiti orang lain itu, apa namanya, tidak boleh, mungkin seperti itu, Pak. oh, nggih nggih nggih. Nggih, Tapi super. saya akan memanggil orang tuanya juga, Pak. Oh, nggih nggih nggih. Nggih, siap Bu. Nggih. Kenapa harus memanggil orang tua Bu ya? Saya memanggil orang tua anak tersebut agar ya kita kan sama-sama harus memahami karakter murid, Pak. Orang tua juga harus terlibat di dalam mendidik dan menuntun anak, Pak. Oh iya. Nantinya hasilnya yang akan dicapai bakalan akan sesuai dengan tujuan. Kedepannya kan kami berharap bullying itu, jadi stop itu berdasarkan kesadaran dari murid saya sendiri. Oh, nggih nggih nggih. Mungkin di akhir dari ini Bu, rencana aksi super sekali ya Bu Nur, langkah atau cara yang akan Bu Nur lakukan sungguh sangat bagus. Alhamdulillah Pak Fauzi, alhamdulillah Bu ya. Mungkin Iya iya, Pak. super sekali nggih. Iya, Pak iya, Pak. Nggih. Tadi Bu Nur sudah menemukan langkah atau cara yang insya Allah bisa membuat murid tersebut tidak melakukan bullying lagi ya Bu Nur ya? Iya Yaitu iya, pertama Pak. berbicara dengan orang tua mengenai kondisi murid di lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang kedua dengan memberikan arahan atau teguran secara lembut dengan menyentuh perasaannya. Nggih. Dengan menggunakan Nggih, Pak. segitiga restitusi. Kira-kira kapan Bu Iya. ya akan dilaksanakan? Yang pastinya segera Pak Fauzi, rencananya saya dalam 2 sampai 3 hari ini saya akan membuat rancangannya terlebih dahulu. Saya akan mencari tempat yang nyaman, kemudian saya akan memberikan arahan dengan cara yang halus, dengan meningkatkan kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Dukungan apa Bu yang dibutuhkan Bu Nur untuk melaksanakan itu? Ya, yang saya butuhkan yang pertama itu adalah dukungan penuh dari orang tuanya. Kemudian mungkin yang kedua adalah keterbukaan dan komitmen murid untuk menyampaikan jawaban yang jujur. Kemudian yang ketiga, ya waktu dan tempat yang tepat dan nyaman sehingga proses, segitiga restitusi itu dapat memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan, Pak. Iya. Baik Bu Nur, ini kita sudah di akhir percakapan. Apa yang sudah Bu Nur peroleh atau dapatkan dari percakapan kita tadi Bu?
Alhamdulillah, saya memperoleh pelajaran yang berharga, di mana masalah yang saya hadapi bisa menemukan solusi, yang insya Allah bisa mewujudkan tujuan saya agar murid tersebut bisa sadar diri dengan tidak mengulangi perbuatan.